Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Iman terkait erat dengan amal. Amal yang praktis itu merupakan tuntunan langsung iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal dan sia-sialah amal tanpa iman. Juga digunakan istilah-istilah lain untuk menunjukkan eratnya hubungan antara dua aspek ini seperti takwa dan akhlak, tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Juga mengarah ke pengertian itu ialah keterkaitan antara sholat dan zakat, serta dari sudut komitmen kejiwaan, takbir, bacalah Allahu Akbar di awal sholat, dan taslim, bacaan Assalamualaikum pada akhir sholat. Tapi masih ada satu lagi bentuk kesadaran kaum muslim yang bersama dengan kesadaran keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh dan benar, yaitu keilmuan. Seolah mengenai antara iman dan amal itu dari suatu segi, sebagaimana ibadah juga mengenai antara keduanya dari segi yang membenahi antara keduanya dari segi yang lain. Ilmu adalah bentuk kesadaran dan juga amal sentral. Iman secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 3. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Artinya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan keanggotaan badan. Iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Yang pertama, pengetahuan hati. Berbicara tentang iman, tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak, orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya disebut qalbu. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satu di antara keduanya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman hatinya harus ma'rifat kepada Allah, mengetahui siapakah Allah itu, karena tanpa mengenal Allah, mustahil seseorang akan beriman kepada Allah. Yang kedua, pengucapan lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seseorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, pengamalan dengan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnu Abdil Bar. Para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasannya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Ibnu
Qayyim al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada dua, perkataan hati yaitu i'tiqad, dan perkataan lisan yaitu perkataan tentang kalimat Islam atau mengikrarkan syahadat. Perbuatan juga ada dua, perbuatan hati yaitu niat dan keikhlasannya, dan perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat hal tersebut, akan hilang iman dengan kesempurnaannya. Dan apabila hilang pembenaran atau tasdik dalam hati, tidak akan bermanfaat tiga hal lainnya. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang beriman diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah, bisa melakukan hal-hal yang dilarangnya. Dan hubungan inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Ayat kelima, Dia telah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan menambahkan amal. Keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahnya jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Yang keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya.
Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datang dari saya pribadi sebagai manusia yang biasa tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a lady